Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad SAW berkata, man ghassala yaumal jum'ati waghtasala, barang siapa ghassala membasuh yaumal jum'ati di hari Jumat, waghtasala kemudian dia mandi, wabakkara berusaha berangkat pagi-pagi, wabtakara dan betul dia bisa menemui khutbah Jumatnya, ibtakara di mana, dan memang dia tidak terlambat, berusaha sendiri pagi-pagi, wabakkara, wabtakara itu adalah secara hakikat dia adalah menemukan awal waktu. Wa masya, kemudian pergi. Walam yarkab, enggak pakai kendaraan jalan kaki. Keutamaannya. Wadana minal imami, berusaha untuk mengambil tempat yang paling dekat dengan imam. Fastama, mendengar. Walam yalghu, tidak melakukan sesuatu yang iseng tadi, tidak ngomong, tidak main tasbih, tidak main handphone. Kana lahu bikulli khatfatin, setiap langkahnya amalu sanatin, seperti orang punya amal baik 1 tahun. Ajru siyamiha, pahala puasanya, pahala bangun ibadahnya di malam hari. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan, hasanahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ditasahih oleh para ulama besar tentang hadis ini. Kita rinci satu, man ghassala. Apa arti ghassala? Kalau dihubungkan dengan hadis sebelumnya adalah ghassala maknanya wudu. Barang siapa berwudu kemudian setelah itu mandi, bukankah memang seperti itu dianjurkan? Kalau ingin mandi besar, ini bukan mandi sunnah, wudu baru mandi. Ghassala, berwudu, membasuh sebagian anggota tubuhnya, membasuh tok yang enggak pakai wudu. Waghtasala, kemudian dia mandi. Ada yang mengatakan ghassala, menjadikan orang lain mandi. Ini di sebagian para pensarah hadis mengatakan ghassala, menjadikan istrinya harus mandi. Apa ini? Menjadikan istrinya harus mandi, dan dia juga mandi nanti, tapi istrinya nggak usah sholat Jumat. Ini sebagian penafsiran adalah menggauli istrinya. Setelah itu ulama membahas kenapa kok dianjurkan semacam itu ya. Hari Jumat itu di negeri Arab, negeri Islam itu seperti hari Ahad. Kalau sudah keluar banyak godaan di sana. Kalau sudah berhubungan suami istri dia tuntas, tenang hatinya, pikirannya. Pergi ke Jumat di jalan nggak akan keganggu. Ini sebagian yang di saat ingin mendukung pendapat yang mengatakan ghassala adalah menjadikan istrinya mandi, menggauli istrinya. Cuman ya dijelaskan oleh para ulama, ya ini pendapat, ini adalah tafsiran para ulama. Kenapa kok ada? Karena para ulama itu tidak menginginkan ada kalimat Nabi terulang-ulang, seolah-olah Nabi ngomong nggak berguna. Nggak, semua omongan Nabi berguna. Berarti ghassala dengan ikhtasala tentu harus beda. Gimana cara bedanya? Itulah penafsiran hadis. Nah, ada lagi ghassala adalah bukan wudu, membasuh. Jadi basuh dulu, dibersihkan dulu, diratain, baru kebiur. Mandi sunnah Jumat. Sunnahnya Jumat semakin dekat kepada berangkat. Dan nanti dikembangkan makna sunnah mandi waktu Jumat adalah disunnahkan kita mandi di setiap terjadi perkumpulan. Ada kumpulan disunnahkan kita mandi. Karena apa? Pentingnya kita menjaga tetangga kita di kiri kanan kita. Jangan sampai kita hadir ke majelis membawa jeruk nipis sama walang sangit. Itu bikin orang pusing. 2 jam temannya begini terus. Mandi sunnah. Apalagi di masjid. Sehingga dalam mazhab Imam Malik, bagi siapapun yang punya aroma tidak baik di masjid, menjadi tidak boleh lagi datang ke masjid. Termasuk uzurnya Jumat bagi orang di antara dalam mazhab Malik. Uzurnya Jumat boleh dia tidak Jumatan kalau memang dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan berbau badannya. Dengan catatan memang berbau, bukan membau-baukan diri. Jangan beliau tanya biar nggak Jumatan, haram itu. Sebab di dalam mazhab tersebut boleh diusir, mengganggu orang lain. Ini menunjukkan indah. Islam itu mengajarkan keindahan. Wangian, mandi, bersih. Kemudian dikembangkan setelah itu segala bentuk perkumpulan dianjurkan kita untuk mandi agar bersih. Ya, ini masalah ghassala wa ightasala. Dan tidak harus artinya ini kalau tafsiran yang kedua menjadikan istrinya mandi, menggauli ya. Kalau itu sebetulnya tafsiran itu ya si jomblo bagaimana kan begitu jadinya.
Nggak bisa melakukan. Ya jawabannya jomblo, kalau nggak ikut penafsiran ya jomblo, nggak punya ya sudah, sabar, segera nikah. Tapi penafsiran sebelumnya adalah mau wudu, basuh wajah, lalu mandi, pergi ke masjid, selesai. Penafsiran. Setelah menafsiri biasanya para ulama ya mencari hikmah di balik itu apa sih? Kenapa kok harus melampiaskan syahwat ke yang halal dulu? Karena luar nanti keluar, di saat keluar biar tenang. Nggak tolah-toreh lagi. Aman. Ini penafsiran. Waqala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, "Mamulakhasuhu", ringkasan kesimpulannya kata Imam Khattabi begini. Perkataan baginda Nabi, "Ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara." Ada yang mengatakan, "Qila huwa at-ta'kid." Pengukuhan maknanya sama, antara ghassala waqtasala sama. Ini sebagian ulama hadis. Setelah kita berikan tafsir tadi, ternyata ada yang menafsiri, oh sama. Ghassala yang memandikan dirinya, waqtasala ya mandi. Wa bakkara menjadikan dirinya buru-buru, dia ibtakara biar pagi-pagi bisa sampai sana. Jadi itu adalah takkid, penguatan saja. Ghassala waqtasala maknanya sama, bakkara wabtakara maknanya sama. Bidalil qailihi sallallahu alaihi wasallam, masya wa lam yarkab. Bagaimana itu dua Nabi itu menyebut dua kalimat, itu sebenarnya maknanya sama, hanya pengukuhan. Ghassala waqtasala, bakkara wabtakara, sama. Dari mana kok faham ini maknanya sama? Dari hadis setelahnya. Masya, berjalan, walam yarkab, dan tidak naik kendaraan. Apa bedanya antara berjalan dengan tidak naik kendaraan? Sama. Karena tidak berjalan berarti tidak naik kendaraan. Berarti ini Nabi menyebut dua kalimat maknanya sama, pengukuhan. Begitu pentingnya mandi. Ini adalah penafsiran juga. Wa huwa qaulul Athram Sahibu Ahmad. Ini adalah perkataan muridnya sahibnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala di pendapat. Jadi setelah pendapatnya kita sebutkan makna ghassala waqtasal, bakkar wabtakar, ada pendapat ini yang disebutkan oleh Imam Khattabi. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.